Alhamdulillah hari ini akan ada pengimbasan materi tentang komunitas belajar dari Bapak Habibur Rahman. Kepada Bapak Habibur Rahman kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jadi berdasarkan kebutuhan di pengembangan pendidikan kita, baik itu secara nasional maupun dalam ruang lingkup unit penyelenggaraan kita, ada satu kebutuhan berkaitan dengan pengelolaan secara berkelompok, ya, yang di situ perlu lebih memfokuskan kepada hasil belajar siswa untuk dikembangkan ke depannya. Di situ. Salah satunya adalah melalui komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam materi berikutnya. Nah ini nih yang paling penting nih. Jadi ada dua hal utama yang perlu kita perhatikan dalam menerapkan kombel atau komunitas belajar di sekolah kita. Jadi yang pertama itu hasil belajar siswa kita itu menjadi suatu pertimbangan atau suatu acuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran selanjutnya. Jadi mengacunya itu pada hasil belajar yang sebelumnya di situ. Apakah hasil belajar yang sebelumnya itu sudah sesuai dengan capaian yang menjadi perencanaan kita atau masih ada yang perlu dimaksimalkan lagi? Maka ini yang menjadi evaluasi untuk dibahas di dalam komunitas belajar Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, fokus utamanya, nah ini adalah prioritas kita, tidak lain dan tidak bukan itu murid, dan murid. Jadi semuanya berorientasi kepada siswa, bukan kepada kebutuhan guru semata-mata, bukan kepada kebutuhan yang lain. Jadi apa yang terbaik bagi siswa kita, maka itu yang harus menjadi prioritas. Apa yang mereka butuhkan itu menyesuaikan dengan apa yang akan kita berikan di sini. Nah, yang kedua, jadi langkah dalam menyiapkan atau dalam membentuk suatu kelompok belajar itu, kita perlu merefleksikan visi satuan pendidikan. Masih ingat ya visi misi kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi visi ini harus kita pahami bersama, tidak hanya Bapak Ibu guru, bahkan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah ini. Tidak hanya saya gitu ya, tidak hanya wali kelas tapi juga guru pendamping. Karena kenapa? Dari visi itulah kita bisa memberikan atau membuat sebuah perencanaan yang terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi jangan sampai kemudian nanti beberapa pembelajaran kita di kelas itu melenceng dari visi yang sudah kita ketahui, yang sudah kita tetapkan, atau bahkan mungkin jika ada dari visi itu yang masih belum sesuai, belum mengacu kepada tujuan-tujuan kita dalam membangun sekolah ini, itu yang perlu kita evaluasi. Tentu saja visi harus mengacu pada hasil belajar murid yang diinginkan di situ. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa semuanya itu berorientasi kepada murid di situ. Jadi dari situlah visi lembaga kita itu dibangun, dan tidak cukup dibangun, tapi juga harus dipahami sebagai satu proses untuk terus memperbaiki pendidikan yang ada di sekolah kita. Ini Pak ya, kita kan sudah tahu kebutuhan dan kendala belajar siswa, terus dan strategi pengembangan pembelajaran ke depannya juga. Tapi orang tua itu kadang memiliki pandangan yang berbeda Pak. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam kombel kita kayak gitu? Kan dengan sudut pandang orang tua yang mungkin belum selaras dengan kebutuhan anak-anak, maka kita perlu mengevaluasi dari materi yang tadi, evaluasi terkait dengan visi-misi kita. Berarti ada yang putus pada pemahaman visi-misi sekolah kita, terutama kepada wali murid, sehingga wali murid belum memahami apa itu kebutuhan belajar anaknya. Nah ini perlu kita rancang lagi bagaimana itu bisa kita sosialisasikan kembali. Bisa disitu melalui PONG ya nanti yang bisa dilaksanakan setiap bulan atau 2 bulan sekali, sosialisasi di awal sekolah dan pendekatan wali kelas kepada wali murid itu. Jadi Tanya Pak Wibur ya, apa yang sebaiknya kita lakukan jika belajar siswa pada capaian yang sebelumnya itu belum maksimal, sehingga untuk melanjutkan kepada perencanaan yang sudah ada dirasa kurang efektif. Oke. Ini berkaitan dengan ini ya, capaian atau CPTP di level yang sebelumnya, atau kita mungkin secara klasik dulu disebutnya kelas begitu ya. Di komunitas belajar ini nanti kita kan akan membentuk komunitas belajar, misalkan komunitas belajar guru 1A, 1B di kelas 1, 2A dan 2B. Ternyata di sini ada capaian pembelajaran yang belum terpenuhi ketika anak-anak itu sudah di kelas 2, kok materi di kelas 1 ini belum tuntas begitu ya. Sehingga perlu adanya satu koordinasi yang di situ dilakukan lintas komunitas belajar antara guru kelas 1 dengan guru kelas 2.
Nah, bisa nih nanti kita juga membangun atau membentuk komunitas belajar khusus kelas bawah, misalkan seperti itu, yang isinya guru kelas 1, 2, dan 3. Komunitas belajar guru kelas atas. Komunitas belajar guru bahasa Arab seperti Bu Imar, nah yang saat ini juga sedang merekam, itu bisa seperti itu. Iya. Guru mapel, bahasa Arab, PJOK, dan lain sebagainya. Kita maksimalkannya di situ, Pak Lutfi. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.